Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengajar pendidikan agama Kristen dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Saya ambil dari buku pelajaran kelas 5 SD yang diambil pelajaran 4 dengan pokok materi arti bertobat, bacaan Alkitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nah, baiklah, mari kita saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih buat semangatnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita naikkan satu pujian sama-sama. Dan pujian ini nanti Marvin pimpin doa ya. Ya, 1, 2, 3. Sama-sama berdiri. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan hai solatku, Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Ya, mampir pimpin doa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Marvin sudah pimpin dalam doa. Kenapa Nadine kamu kok senyum-senyum bahagia teman kita Nadine hari ini? Ya, bagaimana kamu semuanya anak-anak? Luar biasa. Apakah semuanya sehat? Sehat. Kita cek dulu kehadirannya. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semuanya. Terima kasih buat kehadirannya. Anak-anak, ibu pengen sekali melihat kalau kalian itu semangat. Coba bikin yel-yelnya dulu. Ya dong Pak, bikin yel-yelnya. Maju. Tepuk PPK sama SDN 0120. Berdiri semuanya. SDN 0120. Satu dari Unggul dan bisa oke. ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, gereja. Iya, teman-teman. Terima kasih teman. Ya, Ibu melihat kita semua pagi hari ini penuh dengan semangat. Ini tasnya kenapa dibawa depan? Ya, tasnya taruh di sini. Di mana? Digantung di sini ya. Ya, supaya tidak sepak. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Siapa Nadine? Kita salah menyanyi mati dan saling. Bagus. Tepuk tangan untuk Nadine. Ada lagi yang ingat? Saya Bu. Apa Bapak? Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi dunia. Tepuk tangan untuk Bapak. Nah, sekarang buka dan persiapkan bukunya masing-masing. Di dalam pelajaran kita yang keempat. Buka buku paketnya. Apa judulnya pelajaran yang keempat? Tolong dibacakan. Arti bertobat. Arti bertobat. Bagus. Arti bertobat. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sangat berkaitan dengan pelajaran kita minggu yang lalu. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Pelajaran minggu lalu kita bahas yaitu Allah mengasihi dunia. Dan bukti kasih Allah, Dia rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Nah, berarti dosa kita sudah diampuni. Nah, tetapi kita harus selalu bertobat. Kenapa kita selalu bertobat? Agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, buka anak-anak buku paketnya. Sudah dibuka semuanya? Nadine, sudah dibuka buku paketnya? Ya, pelajaran yang keempat. Nah, anak
simak dengan benar-benar. Jikalau kalian nanti menyimak pelajaran ini dengan benar-benar, kalian anak-anak akan mengerti apa itu arti bertobat. Ya. Yang kedua, jikalau anak-anak menyimak dan memperhatikan materi ini dengan benar-benar, anak-anak nanti akan memahami kisah tentang anak yang hilang. Ya, kisah tentang anak yang hilang. Tertulis di mana? Coba buka Alkitabnya. Tertulis di mana? Kisah anak yang hilang. Di buku paket tadi tertulis di mana? Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Ketemu? Ya, pelajaran kita yaitu materi pokok arti bertobat. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Nah, anak-anak, indikator pembelajaran kita: satu, menerima bahwa manusia berdosa perlu bertobat. Ya. Yang kedua, menjelaskan arti bertobat. Coba perhatikan ke depan indikatornya. Coba depan baca itu. 3.1 menjelaskan arti dosa. ya. 3.2 Dodo baca 3.2 Dodo. Menjelaskan alasan mengapa manusia perlu bertobat. Iya. 3.4 Nadine. Memahami Alkitab dari kisah tentang anak yang hilang. Bagus. 4.1 Yeskel. Menyatakan tekad untuk selalu mau bertobat. Iya. 4.2 kamu Yeskel. Coba. Bagus. Terima kasih anak-anak. Jadi itulah indikator capaian kita pagi hari ini. Perhatikan kembali tujuan pembelajaran kita, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita ada 4. 1. Setelah berdiskusi dan menggali, menemukan, memahami materi kita, yaitu arti bertobat, anak-anak nanti dapat menjelaskan apa arti bertobat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, setelah berdiskusi, menggali, menemukan dari pokok materi arti bertobat, anak-anak pasti dapat, yaitu apa? Menjelaskan alasan mengapa perlu bertobat. Perhatikan ke depan. Nomor 3. Baca sama-sama. Setelah Berdiskusi dan menggali masing-masing dapat untuk selalu bertobat. Yang keempat, setelah berdiskusi, menggali informasi, ya, ada 4 tujuan kita belajar pagi hari ini dari materi arti bertobat. Nah, anak-anak, kita lihat dulu salah satu contoh kisah anak yang hilang. Ya, kisah anak yang hilang yang pertama kita akan melihat gambarnya. Ya, baca. Ada? Ya. Seorang ayah. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, suatu hari apa yang terjadi?
uangnya telah habis. Selanjutnya anak bungsu sudah dalam keadaan sadar dan menyesal, hendak pulang ke rumahnya sendiri. Selanjutnya perhatikan, anak yang hilang, anak yang bungsu bertemu dengan ayahnya. Selanjutnya, selanjutnya ayahnya menyambut dengan hati yang senang karena sudah bertemu dengan anaknya yang hilang, sudah dianggap tiada dan bertemu. Perhatikan wajah ayahnya betapa bahagia disertai dengan menangis karena anak yang hilang telah kembali pulang ke rumah. Yang terakhir anak-anak, perhatikan betapa mereka berbahagia. Pakaiannya sudah ganti yang baru dan berpesta merayakan kehadiran anaknya yang telah hilang. Nah, saat ini kita akan membuat satu diskusi dengan nomor urut 1. Ibu buat nama kelompoknya Smyrna. Nomor urut 2 Ibu buat namanya kelompoknya Philadelphia. Dan bahan diskusinya ini Ibu bagikan bersama-sama, bekerja bersama-sama mencari permasalahan atau materi kita, dan nanti salah satu dari kelompok presentasi maju ke depan, ya. Nah, baiklah, kita akan menyaksikan anak-anak tayangan videonya. Simak baik-baik. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarang. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga bajunya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak rembutan pun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak rembutanmu, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk.
keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelihkan anak utangmu itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Ya, sudah disimak benar-benar? Ya. Baiklah, sekarang dikerjakan soal yang sudah dibagikan diskusinya. Boleh bekerja bersama, ya. Bertanya satu dengan yang lain. Bagusnya bagaimana? Silakan. Ya. Ya. Ditanya temannya bagaimana? Nanti satu orang mewakili. Ya. Bekerja sama yang baik. Ayo. Yang mana? Ya. Tuh teman-temannya sedang bagi. Ya, bagaimana kelompoknya? Satu orang menulis, satu orang menulis, satu orang menulis, satu orang yang lain boleh cari di buku paket aja. Ya, satu orang menulis, yang lain boleh cari di buku paketnya. Kepala jangan terlalu dekat dengan meja, ya, duduknya yang tegak. Sudah anak-anak? Sudah? Bagaimana kelompok nomor urut 1? Mirna, sudah siap? Sudah. Nomor urut 2, Philadelphia, sudah siap? Sudah. Ya. Siapa duluan? Nomor urut 1, silakan maju ke depan. Nanti nomor urut 2 boleh bertanya, ya. Ya, silakan bertanya. Ada yang kuat tadi? Silakan membacakan hasil diskusi. 1. Kenapa anak yang tidak suka pulang ke rumah ayahnya? Karena dia sudah menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Bagaimana cara anak itu mengakui kesalahan dia dengan ayahnya? Dengan berkata dia sangat menyesal dan mengakui dosanya atau kesalahannya. 2. Jika kamu melakukan hal yang sama seperti kisah anak yang bilang tersebut, bagaimana perasaanmu? Menyesal, sedih, dan merasa sangat kecewa pada diri sendiri. Apa yang kamu lakukan? Meminta maaf pada orang tua, bertobat tentang yang lakukan. 3. Hal apa yang kamu pelajari dari kisah anak yang bilang? Tidak itu apa pada orang tua. Ya. Terima kasih Nadine sudah presentasi ke depan. Silakan nomor urut 2. Saya ingin bertanya. Ya, satu dulu ya. Mengapa Allah mengasihi manusia? Mengapa Allah mengasihi manusia? Karena Allah adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya, karena Allah punya sifat pengasih, pemaaf, pengampun, dan penyayang. Saya ingin bertanya. Ya, terus satu dulu ya. Coba. Ya, bagaimana cara meminta ampun atas dosa-dosamu? Katanya. Dengan cara kamu melalui doa. Melalui doa. Saya ingin bertanya. Pengakuan sebentar. Melalui tadi. Melalui yang kuat tadi. Melalui doa, karena dengan doa kita bisa bicara kepada Tuhan. Iya, doa adalah alat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita minta ampun sama Tuhan adalah melalui doa. Silakan Bapak, dari tadi dia. Kamu duluan, nanti Dodo. Ya. Mengapa manusia harus bertobat? Mengapa manusia harus bertobat? Agar manusia diselamatkan.
Berbohong pernah dia berbohong. Malah nggak pernah. Iya, ya. Ada lagi yang dari ya, Philadelphia? Apa arti bertobat? Apa arti bertobat? Bertobat adalah mengubah sifat yang lama menjadi sifat yang baru yang lebih baik. Mengubah sifat yang lama menjadi sifat yang baru dan lebih baik. Ada lagi? Oh iya, si Santi dulu, Santi dulu. Ya, Santi. Pasti. Apa buktinya orang yang sudah bertobat katanya Nadine? Hidupnya menjadi lebih baik. Hidupnya menjadi lebih baik. Apa lagi? Ada yang bantu, kelompok sini. Ayo, Semirna. Apa buktinya orang sudah bertobat? Bantu. Jawab. Rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan. Ada lagi? Hidupnya lebih baik. Nah, ya, terima kasih. Ini dulu. Ya, silakan. Yes, Kir. Yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah Apa yang kamu pelajari dari kisah ini? Tidak durhaka pada orang tua dan tidak serakah. Tidak durhaka pada orang tua dan tidak serakah. Dopa, ayo Dopa, masih angkat tangan. Silakan Dopa. Apa buktinya anak sulung yang tadi dikatakan sudah bertobat? Apa buktinya anak sulung yang hilang itu dikatakan sudah bertobat? Karena dia mengakui kesalahannya dan menyesal di depan ayah. Bagus, dia sudah mengakui, menyesal di hadapan ayahnya. Ada lagi terakhir? Ya, yes, Ken. mengapa anak sulung itu bersatu pada ayahnya? Mengapa anak yang sulung itu? Bersatu pada ayahnya. Anak yang sulung. Anak yang sulung. Kenapa marah sama ayahnya? Karena dia sering melayani ayahnya tidak pernah membantah perkataan ayahnya, tetapi dia belum pernah dirayakan dengan Iya. Iya, karena dia merasa tidak pernah diperhatikan seperti adiknya yang bungsu. Ya, terima kasih untuk Nadine dan Philadelphia serta Smyrna. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang nomor 22 Philadelphia, silakan. Siapa yang mau presentasi ke depan? Smyrna, bersiap-siap untuk membuat pertanyaan. Mengapa anak yang hilang itu selalu pulang ke rumahnya? Karena mengecewakan orang tuanya dengan menghabiskan uang warisan dengan cara mabuk-mabukan dan berpesta pora. Bagaimana cara anak itu mengampuni kesalahannya di hadapan ayahnya? Ialah dari budak ayahnya dan mereka tidak dianggap anak oleh ayahnya. Jika kamu melakukan hal sama seperti kisah anak bungsu tersebut, bagaimana perasaanmu? Sedih, menyesal, dan malu karena telah mengecewakan orang tua. Apa yang kamu lakukan? Segera minta maaf dan tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Dan apa yang kamu pelajari dari kisah anak hilang? Tidak menjadi orang yang jahat dan tidak ikut pergaulan. Ya, terima kasih buat Dopa. Silakan nomor 21 Smyrna bertanya. Saya mau bertanya, Ya, Adit. apakah kamu pernah merasa takut dihukum Tuhan karena kesalahanmu? Iya, apa pernah merasa takut dihukum Tuhan karena berbuat dosa? Pernah. Pernah. Contohnya apa? Pada saat saya melakukan dosa, misalnya berbohong kepada orang tua atau yang lain. Ya, pernah katanya dia takut dihukum Tuhan. Ya, silakan Adit. Puas dengan jawabannya? Wah, silakan. Ya, nanti Nadine. Marfi dulu, silakan Marfi. Sebabnya anak itu mau kembali ke rumahnya. Apa sebabnya anak itu mau kembali pulang ke rumah ayahnya? Karena dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Karena dia sudah sadar akan kesalahannya. Ya, terima kasih. Ya Nadine. Apakah anak itu benar-benar menyesal? Apakah anak yang bungsu itu benar-benar menyesal? Ya, Ya, buktinya? karena dia telah mengalami banyak hal yang tidak seperti yang dia inginkan. Kemudian dia menyesal perbuatan perbuatannya dan kembali kepada orang tua. Ya, bagus. Bahwa apa yang dia pikirkan tidak seperti itu nyatanya. Dan dia sadar. Oke, ada lagi? Ya, Filinia. Nah, apa
bahkan penghukuman di api neraka. Oke, ada lagi? Ya, anu ada dulu tadi. Silakan ada. Ya, apakah yang disalibkan di antara Tuhan Yesus penjahat itu dosanya diampuni? Iya. Apa buktinya? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau naik ke surga, berikanlah aku." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Bagus. Dosanya diampuni. Buktinya katanya apa? Ketika dia berkata, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah di surga dengan aku ya. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus, di satu tempat orang-orang yang kudus. Nah, ada lagi Sirna yang mau bertanya? Ya, tadi. Apakah semua manusia bisa bertobat? Apakah semua bisa bertobat? Bisa. Bisa. Syaratnya dengan cara bagaimana? Berdoa kepada Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahannya selama dari hidup. Bisa katanya. Apakah semua orang bisa bertobat? Bisa enggak orang bertobat? Caranya gimana? Bisa. Tidak melakukan. Bisa enggak semua orang bertobat? Gimana caranya? Berdoa kepada Tuhan. Ya. Bagaimana Nadine? Puas dengan jawabannya? Puas. Ada lagi dari Sirna? Sekali lagi ya. Apa artinya bertobat? Apa arti bertobat? Ada 3 arti bertobat. Penyesalan, merasa bersalah, dan menyadari atas semua kesalahannya, Ya. dan meminta ampun kepada Tuhan, Ya. dan tidak akan berbuat kepada kesalahan. Ya. Nah. Dah? Sudah puas jawabannya? Marvin? Sudah? Sudah. Oke, kita berikan tepuk tangan yang banyak. Ya, silakan. Terima kasih Dopan, terima kasih kelompok Smyrna dan Philadelphia. Ya, anak-anak baiklah. Kita simpulkan dari diskusi ini. Sesudah ini nanti kita masih mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah Ibu siapkan. Namun, kita simpulkan dulu pelajaran kita. Ada yang mau bertanya lagi? Apa tadi? Dari sana kesimpulan, Yang mana? merasa Kurang jelas, kurang puas. Yang mana tentang? tentang yang arti bertobat. Ya. Ada lagi yang bisa jawab? Apa arti bertobat? Jawab itu dulu. Bertobat adalah penyesalan Penyesalan. dari melakukannya. Tidak ingin melakukannya lagi. Ya, bertobat artinya nah, baiklah anak-anak, kita simpulkan pelajaran ini. Yang pertama, ya, yang pertama kesimpulan arti bertobat adalah satu, kesadaran, penyesalan, pengakuan atas dosa-dosa dengan dibuktikan perubahan sikap, perilaku, pemikiran, dan perbuatan. Itu arti bertobat. Ya. Yang kedua, mengapa? Apa alasannya manusia harus bertobat? Alasannya yang pertama, karena manusia telah diwariskan dosa dari manusia pertama siapa? Adam dan Hawa. Sudah ada dosa bawaan. Kita diwariskan dengan dosa bawaan. Nah, alasan mengapa manusia bertobat yang kedua, karena Yesus Kristus datang mencari orang yang berdosa dan yang terhilang. Yesus Kristus sudah memberikan anugerah keselamatan. Itu alasannya kita harus bertobat. Yang ketiga alasan kita harus bertobat apa? Agar kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Itu alasannya mengapa kita harus bertobat. Nah, pertanyaan diskusi kita yang
kedua. Ya, tekad, ungkapkan tekad kita apa supaya kita selalu bertobat adalah tekadnya harus hidup melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tekadnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, ya, tujuan pembelajaran kita tadi ada 4. Yang keempat, ya, contoh perilaku yang menyenangkan hati Tuhan adalah yang tadinya kita suka menyontek, ya, pribadi yang sudah bertobat, orang yang sudah bertobat, ada perubahan. Yang tadinya suka menyontek tidak menyontek lagi, yang tadinya suka berbohong tidak berbohong lagi, ya. Yang tadinya suka durhaka, memberontak sama orang tua, tidak mendengar nasihat orang tua, berubah menjadi anak yang mau mendengar nasihat orang tua. Nah, anak-anak, inilah kesimpulan pelajaran kita. Namun kita akan mengerjakan dulu beberapa soal, Ibu akan bagikan dan segera dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Sudah? Tulis namanya ya. Kumpulkan yang sudah, jangan lupa tulis nama. Ya. Baik. Ya. Sudah? Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita. Namun sebelumnya, Ibu memberikan nilai nomor urut 1 Semirka 100. Tepuk tangan. Kita diskusi nomor urut 2 Philadelphia juga 100. Nilai kita, diskusi kita pagi hari ini sangat memuaskan dan sangat menyenangkan. Terima kasih, silakan rapikan bukunya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah. Dibacalah untuk minggu depan.